diusir, suruh dikeluarin. Ini kemana? Terserah, pokoknya yang penting jangan di sini. Kalau kau pengen saya sembuh, usir itu si Hajar sama anaknya. Akhirnya Nabi Ibrahim terpaksa berangkat, dan itu diwahyukan oleh Allah SWT kepada malaikat Jibril. Akhirnya jalan Nabi Ibrahim, jalan. Akhirnya yuk, kemana yuk? Kata malaikat Jibril, teruskan. Mungkin kayak di bejaan. Aja jalan lagi, kok jauh amat? Ya terus pokoknya jalan. Akhirnya sampai ke satu tempat. Dan di sana, di mana? Di Mekah. Akhirnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan juga ibunya Sayyidah Hajar ditempatkan di situ, di tempat yang baladin atau daerah yang ghairi dzar'in inda baitikal muharram, itu apa ayat sebelumnya, yang mana di situ tidak ada apa-apa, nggak ada makanan, nggak ada apa, yang kosong semuanya. Akhirnya Nabi Ibrahim, gimana ini? Masa ditaruh sini, nggak ada makanan apa? Kata malaikat Jibril, di sini Allah putusnya di sini. Oh baik kalau begitu, ini perintah Allah, taat saja. Akhirnya Nabi Ibrahim perginya ini dia lari. Kenapa? Karena nggak tahan, nggak kuat melihat kesedihan anaknya dan istrinya ditaruh di tempat yang tidak ada makanan sama sekali, tandus. Lari kan Nabi Ibrahim. Begitu Nabi Ibrahim lari, maksudnya itu dia nggak ketahuan sama istrinya Sayyidah Hajar sama Nabi Ismail. Akhirnya Sayyidah Hajar melihat, lari dikejar. Setelah dikejar, Ibrahim mau kemana ente? Kenapa ninggalin kami berdua? Apa yang tadi tega ninggalin kami berdua? Ya Allah Hajar, bukan saya nggak tega, tetapi ini perintah Allah. Oh perintah Allah? Kenapa kamu nggak bilang dari tadi? Ya Allah, kalau kau bilang dari tadi ini perintah Allah, saya nggak bakal ngejar ente. Karena sudah perintah Allah. Oke kalau gitu, saya balik lagi. Pasti Allah menjamin saya. Masya Allah, ini perempuan yang salihah luar biasa. Semoga istri-istri soleh saya sih. Akhirnya Nabi Ibrahim pergi. Begitu pergi sampai ke Palestina, ternyata Sayyidah Sarah itu hamil. Masa Gus Kolot hamil? Kata Allah Ta'ala, inna dzalika indallahi hayyin. Itu urusan bagi Allah itu mudah. Walaupun sudah tua, hamil itu mungkin sekali. Akhirnya hamillah Sayyidah Sarah, mempunyai anak laki-laki yang ganteng namanya Ishak. Ya, akhirnya baru punya anak Nabi Ishak, diperintahkan oleh Allah untuk nengok Nabi Ismail. Yus pusing Nabi Ibrahim. Berkangen-kangen jemu iya, suruh dibuang. Begitu dibuang, baru punya anak lagi, suruh ditinggalin. Akhirnya sampailah ke Baitikal Muharram di sana di Mekah. Sampai ke sana Nabi Ismail ada di situ, udah agak gede ya, ganteng, gagah. Baru juga ketemu kangen-kangenan. Allah memerintahkan supaya membangun Ka'bah. Yang ngangkat batunya siapa? Nabi Ismail yang masih kecil. Ya, Masya Allah. Itu dibangun, bukan meneruskan, bukan membangun. Karena Ka'bah ini sudah ada dari zaman Nabi Adam, cuma zaman Nabi Nuh banjir, hancur, tinggal pondasinya. Makanya Allah mengatakan wa id yarfa'u Ibrahimul qaida, yarfa'u kalimahnya, mengangkat, artinya apa? Meneruskan pondasi yang sudah ada. Dibangunlah oleh Nabi Ismail. Nabi Ismail yang masih kecil mengangkat batu. Setelah itu selesai, diuji lagi oleh Allah SWT apa? Yaitu disembelih Nabi Ismail, disembelih. Masya Allah. Itulah diantara ujian Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, dan itu semua diselesaikan oleh Nabi Ibrahim dengan sempurna. Maka dari itu, kalau kita lihat keturunan daripada Nabi Ibrahim ini, ada yang Nabi Ishak, punya anak Nabi Yakub, punya anak Nabi Yusuf, begitu ya, dan nabi-nabi kesini. Tapi kalau yang dari Nabi Ismail itu tidak ada yang jadi nabi keturunannya. Terus ke bawah nggak ada, sampai kepada Adnan, terus ke bawah ke Abdul Muthalib, ke Nabi Muhammad, ke Abdullah, ke Nabi Muhammad SAW. Jadi yang dari Nabi Ismail itu nggak ada yang jadi nabi kecuali Nabi Muhammad SAW. Itu adalah salah satu keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu berbicara tentang khitan ini artinya apa? Yaitu adalah kita mengajarkan kepada anak-anak kita agar supaya mereka itu mau mengorbankan sebagian bagian dari tubuhnya ya, dibuang demi apa? Demi agama. Maka dinuna dinul udhiyah, agama kita adalah agama pengorbanan. Maka kita ajarkan kepada anak kita dari mulai kecil untuk memahami bahwa agama ini adalah agama pengorbanan, sehingga sebagian dari tubuhnya harus mau dikeluarkan, dibuang demi agama. Inilah yang makna daripada khitan. Dan sebenarnya khitan ini kalau dalam kitab Khisalul Fitrah banyak pembahasan. Intinya menurut para doktor ini
karena kolaborasi antara syariah dengan kedokteran. Yang bagus itu memang yang 7 hari, baru 7 hari sebagaimana ajaran Nabi. 7 hari itu dikhitan, diakekain, dikasih nama, ya dicukur rambut, lalu ditimbang, lalu disodakokan. Kenapa? Karena banyak faidah-faidahnya. Di antaranya adalah di dalam pertumbuhannya cepat. Itu kalau dikhitan dari kecil. Yang kedua, al-wiqayah anil iltihabat al-jinsiyah, selamat dari penyakit AIDS yang menyebabkan kotoran yang ada di kokocop itu tadi, ya. Karena kokocopnya kan pamit dibuang, sehingga air semi, air kencing itu akan nempel di situ, sehingga mengering, menjadi apa? Menjadi bahaya. Dan banyak faedah-faedah khitan. Tetapi pada intinya adalah mengajarkan kepada anak-anak kita agar mereka mau berkorban untuk agama, sehingga anak-anak kita menjadi anak yang soleh, yang salihah. Dan tentunya sekaligus dengan haul, apa makna haul itu adalah berbakti kepada kedua orang tua. Makna haul itu adalah berbakti kepada orang tua, dan tentunya orang tua akan bahagia, bahkan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa dan istighfar ampunan yang dibacakan oleh anak-anaknya. Sebagaimana dalam hadis dikatakan, innallaha la yarfa'u darajata lil 'abdi shalih fil jannah. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat seorang hamba yang soleh di surga. Ketika seorang hamba ini diangkat oleh Allah SWT derajatnya, maka orang ini bertanya, ya Allah, anna li hadhihi, dari mana ini ya Allah? Kenapa kau bisa angkat derajat saya begitu tinggi ya Allah? Saya amalan waktu di dunia cuma sedikit. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Bistighfari waladika. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menyiapkan anak-anak kita, mengajarkan anak-anak kita agar mereka beristighfar, senantiasa istighfar untuk kita sebagai orang tuanya. Setiap kali selesai sholat, astagfirullahaladzim li wali walidayya. Ini adalah penting, ajarkan kepada anak-anak kita tentang agama. Ya zalim, hai kurang ajar, tunggu sebentar. Orang tua ini kaget, dia mau masuk surga kok ada panggilan yang gak enak. Begitu mereka nengok ke belakang, ternyata itu adalah suara daripada anaknya. Sehingga anaknya ini bilang, hai zalim, hai kurang ajar. Orang tua ini bilang, bukankah kau anakku? Ya, aku adalah anakmu. Kenapa kau panggil aku zalim? Kenapa kau panggil aku hai kurang ajar? Ya, karena kau adalah zalim, kau adalah kurang ajar. Kurang ajar bagaimana? Kata orang tuanya. Bukankah sewaktu di dunia kau ingin sekolah, aku sekolahkan, kau ingin kuliah, aku kuliahkan, kau ingin rumah, aku buatkan, kau ingin mobil, aku belikan, kau ingin handphone, aku belikan, kau ingin nikah, aku nikahkan, apapun yang kau inginkan, aku kasih. Lalu sekarang kau panggil aku hai zalim, hai kurang ajar? Jawaban dari anak ini, ya, memang suatu di dunia apapun yang kau inginkan, kau kasih, kau beri. Akan tetapi kau tidak pernah mengenalkan aku tentang agama, sehingga aku tidak tahu tentang mubtilatus sholat, tentang arkanus sholat, tentang mubtilatus saum, tentang kewajiban-kewajiban bagi seorang muslim, halal, haram dan sebagainya, sehingga kami jauh dari agama, sehingga kami menjadi orang pemabuk dan sebagainya. Sementara kau sibuk ibadah, berjamaah, hadir pengajian, tapi kau tidak pernah mengajarkan aku tentang agama. Maka dari itu, ini adalah hak saya sebagai anak, ya Allah, tolong hak saya ini akan aku ambil ya Allah. Sehingga akhirnya permintaannya apa? Tolong masukkan kedua orang tuaku ke dalam neraka. Kenapa? Karena yang menyebabkan aku masuk neraka adalah kedua orang tuaku yang tidak pernah mengajarkan aku tentang agama. Maka dari itu, Bapak sekalian, mari kita ajari anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang soleh. Sewaktu kita istiqomah di satu majelis, sudahkah kita menyiapkan anak kita istiqomah di majelis tersebut agar ketika kita suatu saat meninggal, anak kita bisa meneruskan di tempat tersebut. Maka dari itu, ayo ajari anak kita untuk istighfar untuk kita sebagai orang tua, karena ini termasuk daripada amalan yang terus mengalir sewaktu kita sudah mati adalah waladin sholihin yad'ulahu. Semoga Allah berikan kepada kita anak-anak yang sholihin sholihat. Allah jadikan keluarga kita keluarga sakinah mawaddah warahmah. Allah mudahkan segala urusan kita, urusan dunia akhirat. Allah jadikan kita termasuk umat yang dicintai oleh Nabi Muhammad, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Dan Allah jadikan khususnya Muhammad Haidar Ali menjadi anak yang saleh, yang bakti kepada kedua orang tuanya, kepada agamanya, menjadi anak-anak yang membanggakan orang tuanya di akhirat, yang akan menyelamatkan orang tuanya di akhirat. Dan Allah mudahkan rezekinya, mudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan terlalu panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.